Selamat pagi, perkenalkan saya Wahyu Wiguna. Saya dosen salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Serang, Provinsi Banten. Nama perguruan tingginya adalah Universitas Bina Bangsa. Adapun mata kuliah yang kami ambil adalah manajemen operasional. Kira-kira apa sih yang harus dicapai oleh mahasiswa? Yang pertama, mahasiswa harus memahami tentang apa itu strategi korporasi. Terus mahasiswa mampu juga memahami tentang arti penting manajemen proses dalam sistem manajemen operasional. Kemudian mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi. Nah, kita ajarin juga itu. Kemudian mahasiswa memahami bagaimana tipe layout dan kriteria layout yang efektif. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang peramalan atau yang sering kita sebut dengan forecasting. Mahasiswa mampu memahami tingkatan perencanaan kapasitas dalam manajemen operasional. Kemudian, mahasiswa mampu memahami perencanaan kapasitas. Kemudian, mahasiswa mampu memahami tentang kualitas dan permasalahannya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami tujuan dari agregat planning. Nah, terus apa sih manajemen operasional itu? Ada beberapa definisi yang disampaikan bahwa manajemen operasional itu adalah kegiatan untuk menghasilkan produk atau jasa melalui proses transformasi input menjadi output gitu. Jadi kalau misalnya ini diimplementasikan di industri manufaktur, mungkin lebih mudah ya daripada implementasi di bidang jasa gitu. Karena di manufaktur produk jadinya jelas gitu dan dapat dilihat. Itu yang kenapa tadi saya bilang mudah. Makanya dalam penjelasan ini kami sebagai dosen pengampu lebih berorientasi bagaimana menjelaskan di industri manufaktur. Untuk metode pembelajaran, karena mahasiswa yang kami ajar itu rata-rata belum memiliki pengalaman industri, maka mereka diminta sebelum perkuliahan atau seminggu sebelum perkuliahan dimulai, mereka sudah mempelajari materinya dan dibuatkan kesimpulannya dalam bentuk PowerPoint untuk dipresentasikan pada saat mereka memulai perkuliahan. Nah, ini penting supaya mempermudah kita dalam memberikan pembelajaran di kelas. Selain itu juga kita ajak mereka untuk berdiskusi. Selain berdiskusi, kita ajak juga mereka untuk melakukan tanya jawab. Walaupun pada prinsipnya di sistem pembelajaran MOP ini mereka lebih banyak untuk mengerjakan tugas-tugas latihan. Nah, kita bicara selama perkuliahan ini, kira-kira materi pembelajaran apa saja yang akan diberikan. Yang pertama adalah di pertemuan pertama, dan kita biasa menjelaskan tentang tujuan mata kuliah dan kira-kira model pembelajarannya seperti apa. Selanjutnya adalah kita menginformasikan tentang apa itu strategi korporasi, kemudian manajemen proses, perencanaan lokasi, tata letak, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, sistem persediaan independen, total quality management, dan yang terakhir adalah perencanaan agregat. Sistem penilaian, komponen penilaian itu ada 3.
yaitu tugas, kuis, dan absen itu 30%. Kemudian nilai UTS 30% dan nilai UAS 40%. Nah, bagaimana seseorang bisa mendapatkan nilai sangat baik atau huruf A? Jika mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas sangat baik serta mampu menganalisis materi sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan sangat baik. Begitu juga bagaimana mahasiswa dianggap tidak lulus jika mahasiswa tidak memenuhi semua komponen penilaian dan tidak dapat menganalisis materi dan tugas dari topik yang telah ditentukan. Oke, untuk selanjutnya mungkin nanti kita lihat bagaimana proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi hasil survei lebih akurat dan mendekati kenyataan pasar. Jadi hasil dimulai dari min 1 interval 2. X-nya sudah dapat, pangkat 2 nya sudah dapat. Terus apa yang dilakukan? Kalikan X dikali Y. Coba kita lihat X dikali Y. Mana Y? Y ini ya? X-nya mana? Ini kan? Coba ada yang bisa bantu dikalikan? Di 11 dikali 121 berapa? Setelah ini dapat, kita masukkan ke dalam rumus ya, mengetahui tahun 2023 berapa gitu kan? Ya, tahun 2023 sama dengan A. Nah, ada udah diketahui belum? Belum ya? A sama dengan apa? Jumlah Y bagi N. Berapa Y? Jumlah Y tadi berapa? Ini ini kan sama dengan 192 dibagi apa ya? Dibagi tambah 16 kosong berarti berapa tuh? 16.332 unit ya? Nah, untuk tahun 2023 berarti 2023 produksinya permintaannya 16.300. 2023 sudah terjadi belum? Belum kan? Tentu kita sudah bersama bahwa permintaan 2023 itu akan terjadi permintaan sebenarnya ini. Nah, ini keuntungan perusahaan bagaimana dia bisa memprediksi di awal dengan membuat proyeksi seperti ini. Oke, kira-kira untuk tahun 1 aja 2024 ada yang bisa ini ya? Nanti enggak? Siapa? Yang bisa selain Musnul? Bisa 2024. Oke, kira-kira benar nggak? Ada yang masih belum mengerti dengan perhitungan proyeksi ini? Jadi dengan adanya data sebanyak mungkin data yang kita peroleh, maka semakin baik, gitu kan? Tingkat keakuratan semakin baik. Jadi ambillah data sebanyak mungkin dan gunakan metode ini untuk bagaimana membuat forecasting atau peramalan. Oke, sampai sini ada yang tanya nggak? Atau sudah cukup? Kalau cukup, Bapak rasa cukup ya?
Ini kalian lanjutkan sampai 2030 ya. Tugas kalian nanti samping nanti minggu depan kita bahas materi yang lain. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Bina Bangsa. Bina Bangsa Bangsa.